Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi kita dalam belajar memahami sifat-sifat Allah yang terangkum dalam Asmaul Husna, yaitu Asma Allah Al-Wahhab, Zat yang Maha Memberi Derajat. Asma Al-Wahhab ini kita baca dari sisi nafsu-nafsu yang menghalangi manusia untuk beriman. Jadi saudara-saudara, jangan lupa berikan video ini kepada yang lain agar yang lain dapat manfaatnya. Baiklah, kita bacakan Asma Allah Al-Wahhab. Al-Wahhab adalah Zat yang Maha Memberi Derajat. Allah Ta'ala menciptakan kehidupan dunia dan dijadikan indah dalam pandangan manusia. Tapi kehidupan dunia bukan kehidupan yang sebenarnya, karena kehidupan dunia adalah semu dan sementara. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala menjanjikan akan memberikan ketinggian derajat di sisinya dengan memperoleh sesuatu yang jauh lebih baik dan lebih kekal di akhirat kelak, yaitu surga yang penuh kenikmatan. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 14 dan 15. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Artinya, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik atau surga. Katakanlah, inginkah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, pada sisi Tuhan mereka ada surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan mereka dikaruniai istri-istri yang disucikan serta keridhaan Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Sadaqallahul Azim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga, serta tidak terbesit dalam hati manusia. Bukti kebenaran itu terdapat dalam Al-Quran. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyenangkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Sahih Muslim. Akan tetapi hawa nafsu manusia selalu mengejar apa yang dipandangnya indah di dalam kehidupan duniawi, sehingga dia selalu berusaha untuk meraih dan memilikinya. Dan ketika sudah dia peroleh, masih saja tetap kurang dan kurang, sehingga selalu mengejar dan mengejar, tidak pernah merasa puas, sampai dia lupa dengan janji Allah Ta'ala di akhirat, bahwa Allah Ta'ala menjanjikan akan memberikan surga yang penuh kenikmatan dengan kekal di akhirat kelak. Dan hawa nafsu manusia hanya menginginkan derajat di sisi manusia,
padahal derajat di sisi manusia sedikit pun tidak bisa menyelamatkannya di akhirat. Dengan kata lain, hawa nafsu manusia lebih memilih dan menginginkan kesenangan-kesenangan duniawi dan mengabaikan kehidupan akhirat. Malahan, hawa nafsu manusia selalu rakus, yaitu ingin mendapatkan kedua-duanya. Sampai-sampai mereka menafsirkan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar dengan maksud di dunia kaya raya dan di akhirat masuk surga. Hal seperti ini adalah tidak mungkin, karena barang siapa yang mengingini kehidupan duniawi, maka di akhirat kelak dia akan masuk neraka jahanam. Sesuai dengan surah Al-Isra surah ke-17 ayat 18 yang berbunyi, من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan sekarang atau duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki, dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercelah dan terusir. Shadaqallahul azim. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha berkata, dunia dan akhirat ibarat barat dan timur. Jika engkau berlari mendekati barat, maka engkau pasti menjauhi timur. Dan jika engkau berlari mendekati timur, maka engkau pasti menjauhi barat. Sebetulnya bukan berarti orang-orang beriman atau orang Islam itu tidak boleh kaya. Tapi orang-orang beriman itu kekayaannya tidak untuk kebutuhan hawa nafsunya atau tidak untuk dirinya sendiri, tapi kekayaannya dia gunakan untuk infak di jalan Allah. Karena Allah Ta'ala memerintahkan di dalam Al-Quran bahwa yang harus dikeluarkan oleh orang-orang yang beriman adalah yang lebih dari keperluan. Artinya, setelah tercukupi kebutuhan dirinya dan keluarganya sebatas cukup dan bukan memperturutkan hawa nafsu, maka kelebihannya dinafkahkan di jalan Allah Ta'ala sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 219. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. Yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, yang lebih dari keperluan. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu supaya kamu berpikir. Shadaqallahul azim. Demikianlah saudara-saudara yang dapat kita bacakan tentang asma Allah Al-Wahhab. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita. Mohon maaf segala kekurangan, mohon ampun kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita dan maafkan segala salah-salah kita. Kita sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.